Selamat siang semuanya. Masih ketemu dengan saya di sini di channel yang sama ya. Nah, seperti biasa saya di sini akan membawakan tidak hanya sekedar materi-materi pembelajaran di sekolah, tetapi juga soal-soal dan semua informasi sekitar dunia pendidikan. Jangan lupa Anda selalu subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya Anda di sini selalu mendapatkan berita-berita terupdate dari video-video yang nantinya akan saya update. Oke. Nah, kali ini saya akan lanjutkan menjelaskan materi pengajaran untuk sejarah Indonesia kelas 11 ya. Masih tentang perjuangan bukan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kita kan sudah merdeka dan sudah kemarin kita berjuang, atau di sini saya sudah membawakan video ya, berbagai macam perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan diri dari serangan sekutu dan Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Nah, sekarang permasalahannya kemerdekaan Indonesia itu tidak hanya prosesnya, tetapi juga bahkan setelah merdeka pun untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan pun masih perlu perjuangan. Kalau di video yang kemarin kita sudah menjelaskan tentang perjuangan bagaimana bangsa Indonesia mempertahankan diri dari serangan sekutu dan dari penjajah yang ingin menjajah kembali Indonesia, yaitu Belanda ya. Kali ini kita akan menjelaskan tentang perjuangan pengakuan kedaulatan tetapi dengan cara diplomasi. Kalau kemarin sudah dengan cara perjuangan secara fisik ya. Kalau yang ini dengan cara diplomasi, yaitu dengan cara perundingan. Oke. Nah, kita tahu sendiri yang namanya Belanda ya, walaupun sudah Indonesia itu sudah membacakan proklamasi kemerdekaan sejak 17 Agustus 45, masih belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan ingin menjajah kembali, terbukti dengan kedatangan dia membonceng sekutu di dalam video-video saya sebelumnya dan menimbulkan keonaran di Indonesia. Tidak hanya itu, bahkan setelah era tersebut sudah lewat ya, sekarang mereka pun masih sulit dalam istilahnya mengakui kedaulatan atau kemerdekaan Indonesia itu. Tapi kita tidak pernah lelah untuk berjuang. Kali ini kita berjuangnya dengan melalui diplomasi atau perundingan ya. Nah, yang paling kita kenal ya pertama itu adalah perundingan Linggarjati. Nah, ini adalah perundingan pertama tentang perjuangan diplomasi mendapatkan pengakuan kemerdekaan ya, khususnya dari negara Belanda yang pernah menjajah negara kita. Nah, perjanjian Linggarjati ini ya sebenarnya atas prakarsa Inggris, yaitu Philip Christison. Kalau kemarin Anda sudah mempelajari tentang video-video saya yang tentang sekutu ya, masuknya sekutu di Indonesia, Anda pasti tahu tokoh Philip Christison ini. Yaitu siapa lagi kalau bukan pemimpinnya AFNI atau tentara sekutu yang datang ke Indonesia. Oke, singkat cerita begini. Ketika Jepang kalah dari sekutu ya, itu yang namanya Jepang kan akan dilucuti senjatanya dan akan dipulangkan oleh tentara tentara sekutu ke negaranya lagi. Nah, yang namanya tentara sekutu ya, ketika mau melucuti tentara Jepang, sayangnya dia diboncengi sama tentara Belanda atau Nika, ya kan? Nah, tujuan Nika adalah untuk ingin mengambil alih Indonesia kembali, kan begitu ya. Nah, ketika yang namanya Belanda itu masih sibuk ya ingin mengacaukan kemerdekaan Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih belum bisa jaga negaranya sendiri, itu kurang lebih menghambat pekerjaannya sekutu. Sekutu itu datang ke Indonesia sebenarnya urusannya cuma sama Jepang, pengen memulangkan tentara Jepang, pengen melucuti tentara Jepang ya, karena dengan adanya ya tentara Nika yang membonceng tentara sekutu ini
ini membuat kekacauan di berbagai daerah di Indonesia, kurang dan lebih mendapatkan perlawanan dari bangsa Indonesia. Nah, ketika mendapatkan perlawanan dari bangsa Indonesia itu, mau nggak mau sekutu ikut terseret juga di dalamnya. Inggris terseret juga di dalamnya. Bahkan kita tahu sendiri yang namanya Jenderal Besar Inggris Malabi sampai tewas di pertempuran 10 November di Surabaya, yaitu di Indonesia ini. Nah, berarti kerugian yang namanya tentara sekutu ya gara-gara Belanda ini sangat besar. Karenanya sekutu itu motivasinya ingin konsentrasi mengurus kepulangan tentara Jepang tanpa mau direcoi dengan konflik antara Indonesia Belanda. Menurutnya sekutu, Indonesia Belanda, kalau Anda tuh bertengkarlah sendiri, jangan ajak-ajak saya. Saya tuh taunya di sini ngurusi tentara Jepang pulang selesai ya. Jadi jangan diseret-seret saya ini. Saya nggak selesai-selesai tugasnya. Karenanya itu di sini yang namanya Philip Christison ya punya prakarsa untuk mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik ini, yaitu Indonesia dan Belanda, supaya tugas sekutu ndang selesai. Oke, segera selesai. Nah, berarti kalau begitu latar belakang terjadinya perjanjian Linggarjati ini karena adanya prakarsa ya dari 3 pihak. Ya, kalau sekutu sudah jelas ya, sekutu atau Inggris ya, ini lebih tepatnya saya katakan Inggris saja ya. Di sini adalah Philip Christison karena ndang kepingin menyelesaikan tugasnya di Indonesia ya. Kemudian dari pihak Belanda ya, dari pihak Belanda itu di sini ada yang namanya Van Mook diwakili oleh yang namanya Van Mook untuk mengadakan perjanjian Linggarjati ini. Kemudian dari bangsa Indonesia sendiri yaitu ada Sultan Syahrir ya. Nah, Sultan Syahrir merupakan salah satu golongan muda ya ketika peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan. Oke. Nah, 3 orang ini bukan dibawa ya, mereka berinisiatif untuk mengadakan perundingan awal untuk membicarakan tentang istilahnya perdamaian antara Indonesia dengan Belanda, supaya sekali lagi yang namanya sekutu itu bisa menyelesaikan bisa menyelesaikan tugasnya mengurusi tentara Jepang, dan bagi Indonesia dan Belanda sendiri yang namanya konflik itu sedang segera berakhir ya. Nah, tetapi sayang yang namanya 2 pihak khususnya Indonesia dengan Belanda itu mereka memiliki tujuan yang berbeda. Kalau dari Indonesia ya yang di sini diwakili oleh Sultan Syahrir itu menginginkan Indonesia itu merdeka secara penuh. Ya, diakui kedaulatannya tanpa embel-embel, tanpa titik koma, pokoknya Belanda harus mengakui Indonesia sudah merdeka. Titik. Kemudian yang kedua, dari pihak Van Mook Belanda itu menginginkan Indonesia itu menjadi negara persemakmuran, anggota negara persemakmuran Belanda. Lah itu menunjukkan bahwa yang namanya Belanda masih sulit sekali melepaskan Indonesia ya kan. Nah, jadi Indonesia tuh nggak apa-apa jadi negara merdeka, silakan, tetapi jangan lupa kamu tuh merupakan bagian dari wilayahnya negara Belanda, wilayahnya kerajaan Belanda. Jadi nanti untuk urusan dalam negeri itu silakan Anda kelola tersendiri. Kalau misalnya urusan luar negerinya Indonesia itu biar diwakili oleh bangsa Belanda. Nah, kenapa Van Mook memiliki pemikiran demikian? Van Mook itu jujur aja adalah orang asli Belanda sebenarnya, tetapi dia lahir dan besar di Indonesia ya, tepatnya di Semarang. Nah, dia dan beberapa orang-orang Belanda asli lainnya yang sudah lahir dan bahkan bertempat tinggal cukup lama di Indonesia pada masa itu merasa Indonesia ini seperti kayak tanah airnya begitu loh. Sedangkan asal usul nenek moyangnya mereka itu, kerabatnya mereka itu kan dari negeri Belanda. Jadi dia itu ingin yang namanya Indonesia itu menjadi bagian dari negara asal usulnya dia, nenek moyangnya dia, tanah airnya dia. Karena Indonesia ini dianggap sebagai memang tanah airnya buat Van Mook ini ya. Nah,
Tidak hanya Van Mook maksudnya tidak sendirian, tetapi orang-orang Belanda yang sejenis dengan dia, yang lahir dan besar di Indonesia, itu memiliki rasa, ya Indonesia ini tanah airnya. Jadi memang sangat ingin sekali kalau Indonesia ini suatu saat kalau merdeka jangan menjadi negara sendiri. Lah berarti kan dia yang sebagai orang terlahir sebagai orang Belanda Tulen itu kan nantinya jadi orang asing, ya. Jadi dia itu ingin negara Indonesia itu nanti menjadi negara bagian dari Belanda, sehingga bagaimanapun mereka masih ada ikatan dengan negara leluhurnya, begitu maksudnya. Oke. Nah, dari istilahnya, dari apa ya, dua tujuan yang bertolak belakang antara Indonesia dan juga Belanda itu menyebabkan otomatis tidak ada titik temu, ya, sekalipun itu sudah disponsori oleh yang namanya Philip Christison dari tentara AFNE, ya, ataupun Inggris. Nah, itu menyebabkan akhirnya dunia internasional ikut campur tangan. Jadi pertemuan awal yang pertama ini gagal, ya. Kemudian diprakarsai kembali dengan pertemuan-pertemuan berikutnya sampai terjadi kesepakatan di antara kedua pihak yang berkonflik, yaitu yang pertemuan yang kedua itu diadakannya perundingan di Jakarta. Ya, perundingan di Jakarta. Perundingan di Jakarta ini sama saja, yaitu membahas poin-poin yang tadi dikonflikkan di antara kedua belah pihak itu, ya. Nah, yang satunya ingin negara Indonesia itu menjadi negara persemakmuran Belanda, yang satunya ingin merdeka secara penuh. Sekali lagi akhirnya tidak memenuhi atau tidak menemui titik temu, ya. Nah, siapa wakil-wakilnya? Masih tetap yang sama. Kemudian karena perundingan yang di Jakarta ini juga mengalami kegagalan, akhirnya yang ketiga itu diadakan perundingan lagi, kali ini di negara Belanda, yaitu perundingan Hoge-Valu. Nah, Hoge-Valu ini, ya, itu adalah perundingan yang diadakan di negara Belanda terkait masih membahas poin yang sama, ya, membahas poin yang sama, di mana untuk meredamkan konflik antara Indonesia Belanda, tuntutan Belanda cuma satu dan kemudian tuntutan Indonesia juga cuma satu itu. Nah, seperti biasa sayang sekali, ya, di sini bahkan ketika perundingan Hoge-Valu ini, ya, itu kedua pihak yang berkonflik yaitu Indonesia dan Belanda itu sampai membawa tim besar, ya. Jadi Sultan Syahrir itu dan kawan-kawan, kemudian di sini yang di dalam Hoge-Valu itu tidak hanya Van Mook tetapi juga membawa Profesor Schermerhorn, ya. Nah, ini di sini tidak membuahkan hasil yang maksimal, dalam arti tidak tercapai kesepakatan antara Indonesia dengan Belanda soal pengakuan kedaulatan ini. Nah, karena yang namanya proses pengakuan kedaulatan ini masih belum ada penyelesaiannya, akhirnya turun tanganlah dunia internasional, ya. Turun tanganlah di sini dunia internasional untuk memprakarsai yang namanya perundingan antara Indonesia dan Belanda yang terjadi di Linggarjati. Jadi Linggarjati itu memang nama tempat, ya. Jadi perundingan Linggarjati ini adalah puncaknya awal atau pertama kali perundingan yang di sini berisi tentang pengakuan kedaulatan, perjuangan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Nah, perjanjian Linggarjati ini diadakan pada tanggal 11 November, ya, tepatnya 11 sampai 15 November tahun 1946. Ya, di kota otomatis di sebuah tempat yang namanya Linggarjati, ya, di daerah Jawa Barat, ya. Di sini yang namanya perundingan Linggarjati itu wakil-wakilnya itu adalah wakil dari Indonesia, itu adalah Sultan Syahrir tadi, ya. Kemudian wakil dari Belanda dalam perundingan ini adalah Profesor Schermerhorn, ya. Profesor Schermerhorn ini, ya, itu yang didapuk sebagai pemimpin dalam delegasi perundingan Linggarjati kali ini. Nah,
pada akhirnya dalam kesepakatan dalam perundingan Linggarjati ini memperoleh kesepakatan, yaitu poin-poin kesepakatannya antara lain apa? Yaitu satu, ya. Di sini yang namanya Indonesia, ya. Indonesia satu, ya, harus berbentuk Republik Indonesia Serikat, ya. Indonesia berbentuk RIS. Maksudnya Belanda menginginkan nanti Indonesia itu kalau sudah, maksudnya memang Indonesia itu sudah merdeka, ya, tetapi Belanda menginginkan, ya, kalau Indonesia itu nantinya harus dibentuk dalam bentuk serikat atau negara-negara bagian. Ya, tujuannya Belanda sebenarnya satu, ya, ingin memecah belah Indonesia. Ya, selain nanti dibentuk negara-negara Indonesia Serikat, nanti kemudian yang terpenting adalah membentuk Uni Indonesia Belanda. Nah, di mana masih tetap keinginan Belanda bahwa Indonesia itu kalau merdeka ya merdeka, tetapi jangan lepas 100% dari Belanda, gitu loh. Karenanya dibentuklah kesepakatan Uni Indonesia Belanda. Nah, kemudian yang namanya Belanda baru mau mengakui kedaulatan, ya. Ingat, tetapi yang diakui kedaulatan itu hanya wilayah, ya, Jawa, Sumatera dan Madura, ya, dan Madura. Nah, ini adalah poin-poin kesepakatan yang paling penting bagi hasil perundingan Linggarjati ini, ya. Tetapi yang paling penting lagi di sini, ya, bahwa semua ini khususnya pembentukan Republik Indonesia Serikat dan juga pembentukan Uni Indonesia Belanda itu harus sudah segera tercapai, yaitu kalau bisa sebelum 1 Januari 1949, ya. Jadi sebelum 1 Januari 1949 tuh Indonesia sudah harus dalam bentuk negara RIS dan juga menjadi bagian dari Uni Indonesia Belanda. Nah, kemudian, ya, yang poin-poin yang lainnya lagi, yaitu di mana Indonesia itu harus juga memulihkan, ya, yang namanya aset-aset milik asing. Kita tahu kita sudah lama sekali dijajah Belanda. Yang namanya Belanda otomatis selama menjajah negara ini juga sudah membangun berbagai macam fasilitas, khususnya itu perusahaan, jalan, dan banyak sekali. Tetapi yang dimintakan di sini perusahaan yang mendatangkan nilai ekonomi besar bagi Belanda, ya. Itu Belanda ingin itu dipulihkan lagi sebagai miliknya tentara atau miliknya pemerintah Belanda, ya. Nah, kalau untuk ini harus dicapai kesepakatan mana yang menjadi miliknya bangsa Indonesia, mana yang menjadi miliknya bangsa Belanda. Oke. Terus kemudian kedua belah pihak juga di sini bersedia untuk menarik sejumlah tentaranya supaya tidak terjadi bentrok fisik, ya. Nah, kemudian jujur kalau dari hasil tadi kesepakatan yang ditandatangani di perjanjian Linggarjati itu sebenarnya tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Kenapa? Karena satu, Indonesia ingin merdeka secara penuh. Kedua, di sini Indonesia ingin masih menjadi negara kesatuan. Ketiga, Indonesia itu luas wilayahnya tuh sekian ini dari Sabang sampai Merauke. Jadi yang ingin diakui kedaulatannya itu Sabang sampai Merauke, bukan hanya Jawa, Sumatera, dan Madura. Tetapi kenapa kok kita mau menandatangani? Kita mau menandatangani ini hanya sebagai sebuah taktik. Kita kan akan melihat bagaimana perkembangannya dengan perundingan ini nanti. Ingat, semua ini kan nanti sampai dengan sebelum 1 Januari 1949. Lah nanti dalam periode setelah itu nanti kondisi Indonesia bagaimana? Apakah kondusif, masih bisa dipertahankan kondisi demikian itu ataukah enggak? Nah, itu nanti akan dipikirkan sambil kita terus akan mencoba memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia yang di daerah-daerah lain. Untuk sementara ini sudah syukur-syukur Belanda masih mau mengakui kedaulatan Indonesia, baik walaupun itu hanya sebatas Jawa, Sumatera, Madura. Itu yang ada di pikiran kita waktu itu, ya. Yang lainnya akan diperjuangkan kemudian oleh bangsa Indonesia. Itulah rencana kita yang otomatis tentu tidak mungkin dibicarakan dengan Belanda di sini.
Oke. Nah, seperti itulah ya perundingan Linggarjati. Nah, sayang sekali ya yang namanya di dalam perjalanannya ke depan yang namanya perundingan Linggarjati ini belum membawa kedamaian buat Indonesia. Kenapa? Karena seperti biasa Belanda kalau melakukan perjanjian itu biasanya dilanggar-langgar sendiri. Apa pelanggarannya? Satu, di sini Belanda mengadakan gerakan seperti menurut dia itu adalah gerakan pengamanan, gerakan kepolisiannya. Dimaksud kepolisian itu Belanda ingin mengamankan kondisi Indonesia, yaitu dengan cara ya yang namanya wilayah-wilayah yang menurutnya Belanda itu dan juga markas-markas militer yang menurutnya Belanda itu perlu dikuasai sama Belanda itu diambil sama dia. Masih ditambah lagi juga wilayah-wilayah Belanda juga melakukan operasi produk. Jadi wilayah-wilayah yang punya hasil bumi ya, hasil produksi dan terdapat juga di situ pabrik-pabriknya bangsa Belanda, peninggalan bangsa Belanda yang masih menguntungkan itu ingin diambil kembali. Tapi tentu yang namanya mengambil kembali itu pakai dengan kekuatan militer. Jadi negara yang tadi sudah enak-enak gencatan senjata pecah perang lagi. Masih ditambah lagi yang namanya Belanda juga melakukan penyapuan atau pengambil alihan terhadap senjata-senjata tentara Indonesia. Nah, kondisi Belanda yang seperti ini itu ibaratnya berarti dia tidak ada keinginan untuk menjaga Indonesia dalam kondisi yang tanpa perang. Ini bikin gara-gara lagi gitu ceritanya. Nah, ketika bikin gara-gara lagi, akhirnya dunia internasional itu turun tangan mendamaikan lagi. Nah, ketika mendamaikan kembali ya setelah konflik itu diadakan yang ada namanya Komisi 3 Negara. Ya, Komisi 3 Negara atau KTN ya. Komisi 3 Negara ini dibentuk dalam rangka untuk menjaga keamanan dan keadaan yang kondusif khususnya untuk meredakan konflik lagi antara Indonesia dengan Belanda. Ini atas kesepakatan dunia internasional ya, khususnya prakarsa dari Amerika Serikat ya. Aduh, Indonesia Belanda bertengkar lagi. Ya sudah bentuk sebuah mediator ya, lembaga mediator ya ini Komisi 3 Negara ini. Nah, Komisi 3 Negara ini ya yaitu dipilih bagi Indonesia memilih wakil dari Australia. Ya, Australia ini yang dipimpin oleh yang namanya Richard Kirby. Ya. Indonesia memilih ya Australia sebagai wakilnya, mewakili akan kepentingan Indonesia. Kemudian dari pihak Belanda memilih wakil dari negara Belgia. Ya, Belgia di sini dipilih wakilnya yaitu Paul van Zielen, ya. Paul van Zielen ya begini oke. Nah ini dari pihak Belanda menunjuk negara tetangganya Belgia untuk memperjuangkan kepentingannya yang diwakili oleh yang namanya Paul van Zielen. Kemudian antara Belgia dan juga Australia ini sama-sama menunjuk Amerika Serikat ya untuk ikut-ikut juga menengahi ya, yaitu yang dipimpin oleh yang namanya Frank Graham. Oke. Frank Graham dari Amerika itu adalah yang dipilih oleh kedua belah pihak yaitu Australia dan juga Belgia ya untuk ikut serta menengahi konflik antara Indonesia dan Belanda. Nah, rupanya tidak berhenti sampai di situ juga, di mana ketika sudah ditengahi Komisi 3 Negara atau KTN itu pun ternyata Belanda ya istilahnya konflik Indonesia Belanda itu hanya berhasil diredam sebentar ya. Yang namanya Belanda masih terus melakukan penekanan kepada Indonesia. Sebenarnya Belanda itu maunya apa sih? Ya, Belanda itu tidak mau mengakui kedaulatan Indonesia itu satu. Yang kedua, pokoknya Indonesia itu harus segera membentuk RIS.
Jangan Indonesia menjadi negara kesatuan. Kok sepertinya Indonesia kok tidak dan segera-segera menjadi negara RIS. Itulah yang dijengkelin sama Belanda. Nah, untuk yang namanya membentuk negara RIS atau negara federal itulah kemudian Belanda menekan dengan kekuatan militer, terus pada akhirnya mengadakan konferensi Malino ya. Konferensi Malino ini, nah ini masih semua di sekitar ketika peristiwa Linggarjati ya, semua peristiwa-peristiwa ini ya. Konferensi Malino ini untuk Belanda menekan Indonesia untuk segera merealisasikan menjadi negara Republik Indonesia Serikat ya. Selain Republik Indonesia Serikat itu, di sini juga Belanda ya itu masih menginginkan Indonesia itu masih menjadi negara bagian dari Belanda, Uni Indonesia Belanda itu tadi ya. Nah, kalau Belanda itu kalau belum tercapai apa yang namanya tujuannya ya begitu, akhirnya beliau itu mengadakan kekuatan militer. Selain kekuatan militer, kemudian baru ini diprakarsai sama dunia internasional, diseret ke perundingan ya sampailah kepada konferensi Malino ini. Nah, otomatis bagaimana hasil dari perundingan konferensi Malino ini? Biar bagaimanapun ya kita menghormati hasil perundingan yang sudah kita sepakati. Bagaimanapun kita dengan amat terpaksa, dan ini merupakan taktik sebenarnya buat Indonesia untuk supaya nantinya Indonesia itu diakui kedaulatannya secara penuh atau menyeluruh, maka Indonesia menandatangani perjanjian ini. Nah, sebagai buktinya bahwa Indonesia itu menunjukkan kita itu selalu patuh dengan apa yang namanya hasil perjanjian, ya kita akan membentuk negara RIS. Nah, di dalam perjalanan proses membentuk negara RIS itu ternyata masih ada saja kejadian-kejadian konflik antara Indonesia dan Belanda. Apa saja itu nanti akan saya jelaskan di dalam video-video pembelajaran yang khususnya tentang perundingan-perundingan yang berikutnya dan peristiwa-peristiwa lain seputar bagaimana caranya Indonesia memperjuangkan pengakuan kedaulatan atas Belanda. Oke, nah terima kasih atas segala perhatiannya. Nah, semoga video ini sekali lagi membawa manfaat untuk Anda semua. Terima kasih.